ada pendidikan bagaimana cari uang yang banyak, nyimpen ya apa, nanti usaha apa dia? Itu yang harus di. Ya makanya yang ngasih modal siapa? Ya terengah pemerintah atau peran masyarakat yang mampu. Pemerintah kecamatan apa kota madya? Kalau kota madya katanya nggak pernah mendirikan ini. Artinya kalau kecamatan mana mungkin Pak, tidak punya kemampuan saya kira, apalagi desa. Nah, ya, kan. Tapi saya kira mustahil Pak kalau nggak mampu, kalau hanya orang 6 itu ya, jangan banyak-banyak, 6 dulu. Sekarang gimana kalau yang 6 ini dicemburi sama yang lain? Ya biar dia semangatnya sama dia. Enggak, maksud saya apa haknya yang 6 orang ini sehingga yang lainnya tidak dapat? Haknya dia. Iya. Kok sing liyane gak mbok hitung ngono lho. Nah, itu. Supaya dia mau haknya apa? Ya, supaya dia mau tampak kayak dia, mau apa? Enggak. Gini, 6 sampean ngasih, misalnya Pak Camat ngasih 6 orang modal. Sekarang yang lainnya bilang, apa dasarnya yang 6 orang dikasih kami tidak dikasih? Karena dia mau berubah gitu loh. Apa buktinya dia mau berubah dan saya tidak? Ya misalnya dia mau sholat ya, mau berbaik mau berbaik, dia mau menyimpan kebenaran, kalau kerja dia kerja yang benar, ojo sampai kena kiwir-kiwir. Nah, itu ya. Tadi kan dasarnya kan karena selawatan. Iya, ya mudah-mudahan habis selawatannya benar-benar berubah gitu loh Pak. Bagaimana cara menilai bahwa ada 6 orang yang lebih hebat daripada yang lain? Bagaimana caranya? Ya nanti dibuktikan Pak Camat, Pak Lurah, ayo gawe gitu. Parameternya apa? Parameternya? Ukurannya apa? Ya nanti kalau udah. Loh enggak bisa. Ini yang lain punya hak. Loh aku gak iso selawatan bis sembayangku luwih temen ya. Ya apa? Ya biar nonton ke Pak Lurah sama Pak Camat kalau dia. Loh kalau gitu enggak bisa ngasih cuma 6 orang, lainnya juga punya hak. Iya, biar sama-sama nonton bareng-bareng berubah. Gitu. Betul enggak? Iya. Keren. Bersama-sama berubah gitu. Lah ya kalau gitu terus bagaimana? Masih usul 6 orang? Kalau nggak mampu banyak-banyak ya udah 6 dulu. Nggak bisa, 6 orang ini tidak punya hak apa-apa karena parameternya nggak jelas. Siapa yang menilai dia lebih insaf agamanya? Siapa yang menilai? Ya Tuhan Pak. Lah kalau Tuhan yang menilai, Tuhan menentukan 6 orang, bukan sampean yang menentukan 6 orang. Ya enggak, tapi gambarannya itu Pak. Loh enggak bisa, dalam praktek enggak bisa. Dalam prakteknya enggak bisa 6 orang ditolong yang lainnya tidak. Tapi itu kan biasanya ya Pak ya. Bertahap Pak. Loh, untuk menentukan tahap 1 siapa, tahap 2 siapa yang menentukan? Ya teman-teman sendiri supaya aku tak berubah Pak Lurah tak berubah. Ya apa caranya Pak Lurah bisa bantu saya? Paling enggak kan. Terus gitu. yang menentukan, oh ya kamu berubah. Siapa? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan, oh kamu sudah berubah, kamu belum? Sopo? Ya menurut saya ya tinggal dia, saya kira Tuhan itu akan adil ya. Loh, kalau ini bukan Tuhan, ini kita di sini. Loh iya Pak, Tuhan akan melewat Pak Lurah, Pak Camat. Iya, sekarang Pak Lurah nentuin 6 orang. Tahap pertama 6 orang, tahap kedua. Liane lho Pak, apa dasar kok dhisik aku kari? Loh ayo podo melok berubah gitu Pak Lurahnya. Kalau gitu harus menyediakan sekian ribu. Ya mudah-mudahan gitu Pak. Loh kalau gitu enggak bisa 6 orang dong. Terutama. Loh, enggak bisa terutama 6 orang tadi. Iya, karena dia mau tampil di situ kok. Loh, apa dasarnya cuma mau tampil di sini dianggap lebih baik daripada yang tidak tampil? Karena gini Pak ya, kadang-kadang dia nggak bisa. Sekarang buktinya Pak aja ya, tadi ditunjuk Abanon dia misalnya. Siapa yang bekerja di sini, dia gak ada yang ngacung. Tapi teman-teman tadi 6 Oke, itu salah satu kriteria. Salah satu kriteria. Sekarang itu tidak cukup untuk menentukan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Nggak bisa, gak iso Pak. Ngono iku gak iso ngono carane. Nggak bisa gitu caranya. Gantek paling ngono Pak. Loh ya nggak bisa. Itu nanti akan membuat yang lain cemburu. Karena iman seseorang tidak bisa diukur oleh Pak Lurah. Nggak bisa. Mulanya gak gampang nangani ngene iki gak gampang. Tapi kalau gak ada usaha ya sama selamanya gini Pak. Siapa yang bilang yang lainnya nggak berusaha, yang ini tadi berusaha? Mereka mau maju tapi mereka nggak bisa bersuara baik seperti yang tadi, gimana? Apa wong sing suarane apik kalah karo wong suarane kayak apik? Ya ada Pak di bidang lain. Misalnya dia mau datang ke musola, mau datang ke masjid untuk ngaji, karena dia sini hampir tiap bulan ada pengajian ya Pak Lurah ya. Ini loh, sampean tuh terbiasa menentukan tanpa mempertimbangkan keseluruhan. Ngono lho. Nek ngono carane iki sing nggarai wong liyane terus ngamuk terus demo sak piturute, gak iso. Kudu ditimbang mateng-mateng kabeh. Mulane nek saya
Yang penting sapa sing gelem mulih kita kasih rangsangan. Nanti kelihatan siapa yang memang punya niat. Tapi kalau kita yang menentukan, oh iki luwih apik kon mulih, saiki takono arek nemang. Gelem mulih ta gak? Ya tanya lagi mana yang nama tadi. Makanya kriterianya kan bukan 6 dan yang lain, kriterianya adalah sopo sing gelem mulai secepatnya, kan gitu. Iya. Bahasa itu Pak, bahasa ya itu makanya itu, Pak. kita jangan suka ngatur-ngatur menurut pendapat kita. Kita ini bukan Allah, Nabi saja tidak boleh mengharamkan sesuatu, menyatakan ini luwih apik teko iki, Nabi gak oleh. Ojo meneh sampean, ojo meneh aku. Ngono lho ya Pak. Allah saja yang berhak menentukan iman seseorang. Itu akan menimbulkan persoalan yang panjang di belakang harinya. Tapi saya menghargai niat baik sampean. Tapi metode seperti itu loh sing nggarai wong Islam saiki kacau kabeh. Mulai ndek sinetron-sinetron iku ono lonte, terus ditekani ustad, walah tagrobu zina, terus iya saya insaf, ngono ta? Gak ono ceritane. Gak ono ceritane, ndak bisa begitu. Pengelolaan sosial itu berbeda masalahnya, makanya Islam tidak maju karena tidak pernah belajar ilmu sosial, tidak pernah mempelajari seluruhnya masyarakat ini secara seksama. Gitu Bapak. Jane mang yo wis enak lho, peno kesusu ngomong. Gak apa-apa. Loh, lah gak wani Pak jeneng iku Pak. Manggan Abanun ngomong, umpamane Bu Risma nawani, sopo? Sampean ngomong bukan begitu. Ya pemerintah Pak, Pak Camat, Pak Lurah. Lho Bu Risma gak nyambung ta ambek kene. Sakjane wis kepethuk Mang, sampean muengkok rono. Aku nguber rono. Gak kepethuk, aku kepethuk Cak Tolo malah. Ya. Oke, matur sembah nuwun, niate wis apik. Sambung malih. Belajar ngetokno unek-unek, rembug sambung. Monggo. Sik ya sadurunge lene aku rene iki aku gak kepengin dadi kiai. Aku rene mikirno ya apa teman-teman sampean iso metu teko kene suatu hari. Maka prosedurnya, caranya semua saya hitung. Mulane aku ngeyel pol aku karo iki, Mang. Apa sebabnya? Mergo gak iso dipraktekno iku, Mang. Gak iso dipraktekno, terus liyane ya apa? Kan begitu. Tawaran saya adalah Bu Risma dilihat APBD Kodia ada berapa persen kira-kira untuk doli, sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta ditawarkan kepada siapa saja yang mau segera balik ke masyarakat. Itu kan akan muncul siapa yang benar-benar akan pulang. Bukan karena selawatan kita anggap lebih baik dari yang tidak selawatan. Kan begitu. Itu saya mohon maaf sebab ini saya kesini bukan untuk pengajian. Saya kesini karena saya mohon kepada Allah ada solusi untuk masyarakat yang menderita. Itu ya. Gak ono ustad, gak ono kiai, aku duduk ustad. Aku rene duwe cita-cita sampean uripe slamet mengarep. Sambung malih monggo. Berikutnya. Buri, ono, kiwo. Halo. Dietan nih gue. Kanan. Oh kanan. Ibu-ibu. Ndi. Ibu, Bu. Dari sebelah sana, saya persilakan. Barokah, kelompok barokah. Ye, keren. Kelompok barokah. Halo. Baten-eten. Kelompok putih. Halo. Sing ngaceng bakul tahu. Cak Brio, kalau tidak ada, kita akan tanya kepada yang hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin, ngurusi sehari-hari. Jadi saya mohon Pak Lurah sama beliau-beliau ini untuk mengeluarkan pendapatnya terhadap yang tadi terjadi maupun secara keseluruhan. Karena tadi kan saya tanya, iki sopo sing kudu tanggung jawab nang konco-konco iki sopo? Ulama ta, pemerintah ta, aku ta, Kiai Kanjeng ta, lak kudu ono. Beliau kan sukarelawan. Kalau Pak Lurah setengah sukarelawan, setengah pemerintah. Artinya gurung mesti pemerintah gelem ngene, tapi beliau rela untuk melakukan seperti ini. Dan seharusnya Pemda Kodia bukan hanya merencanakan untuk nutup, tapi juga melakukan bimbingan dan mengeluarkan fasilitas untuk merangsang supaya mereka benar-benar akan keluar dari sini. Kan begitu? Kudune sing ngadeg ndek kene iki dudu aku rek, tapi wali kota Surabaya.
Leres ta mboten? Aku jane gak kepengin ngomong ngene. Tapi ruwo. Ngono ya? Tak kandhakno kartolo kapok kon kok. Dilebokno jeding kon kok. Monggo Pak Syafiq Rumin Pak Lurah monggo. Nek ngadeg ngene ya Presiden Doli nggih. Kabeh sehat kabeh? Alhamdulillah. Kabeh ku adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam iki terima kasih banyak Cak Nun. Mapunten sanget. Niki adalah upaya kita bersama karena niat kepada Allah. Satu sisi. Yang kedua, kami seluruh jajaran nek ngomong tanggung jawab dudu tanggung jawab satu pihak. Kabeh kudu tanggung jawab dengan persoalan ini. Kira-kira bener gak? Betul ndak? Pak RT ini kudu tanggung jawab, Pak RW ini kudu tanggung jawab, Pak Lurah kudu tanggung jawab, Pak Camate kudu tanggung jawab. Saya selaku LSM pembina lokalisasi Surabaya juga harus tanggung jawab kepada sampean semua. Amin. Yang kedua yang lebih bertanggung jawab. Njaluk sepuro. Poin kedua kok sih, tapi aku kepengin murui kabeh. Ono zakat, ono infak, ono sedekah. Nggih. Nggih. Nek zakat kudu. Nek infak sak karepe atine. Betul. Nah, sing kudu sing zakat iku pemerintah. Betul. Nek awake dhewe tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kudu tapi fardu kifayah. Ya. Kalau pemerintah fardu ain. Ya. Ya. Jadi tidak bisa disamakan semua kita bertanggung jawab lo gak sampean dibayar kene gak kok. Betul. Ya, jadi sampean sebagai LSM itu orang yang sebenarnya lebih unggul dan sampean melakukan lebih banyak hal daripada yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap Doli. Terima kasih. Kita tanggung jawab moral, Bapak. Nah, tanggung jawab moral kalau mereka tanggung jawab kenegaraan. Betul. Sesuai dengan UUD 45 yang menyantuni semua fakir miskin, anak yatim, sampai termasuk fakir miskin dan anak yatim. Itu ya. Jadi sampean tak jaluk sampean iki mulya. Amin. Gak iso dipadakno karo pemerintah. Nek pemerintah nglakoni ngene iki, iku anjane kewajibane dibayar. Sampean gak dibayar gelem nglakoni ngene berarti sampean luwih dhuwur derajate ning ngarepe Gusti Allah. Amin. Gitu ya? Ya. Oke. Kapan-kapan kalau gini lagi kita mohon wali kota datang ke sini. Saya sama Pak Lurah akan berusaha sebisa-bisanya agar yang datang ke sini langsung wali kotanya. Gitu ya. Monggo sampean terusaken poin kedua. Kemudian yang kedua, harapan kami semua, anak-anak saya, khususnya yang ada di wilayah lokalisasi Surabaya dan pada wabil khusus yang ada di Doli, jangan putus asa. Jangan putus asa. Biar orang menggonggong Anda sampah, tapi Anda adalah bukan sampah. Anda adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Anda adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Semulia-mulianya manusia terhadap panjenengan diholokno kaya apa sampean sabar nggih? Kan sabar nggih? Nggih mboten? Nggih mboten? Alhamdulillah. Karena kunci daripada sabar itu adalah hamba Allah yang dikasihi. Saya banyak melakukan pembinaan-pembinaan kepada sampean. Tujuan satu hanyalah karena tanggung jawab moral saya kepada panjenengan. Banyak yang kita lakukan. Kalau ada kebijakan pemerintah dalam hal ini penutupan, Syafiq inilah ke depan untuk mensosialisasikan kepada Anda semua agar walaupun ditutup, katakanlah memangnya kebijakan betul akan dilakukan. Ayo kita ngomong-ngomong sing bener. Ini juga manusia, tidak mudah telapak ditutup tangankan begini, enggak gampang. Persoalan ini adalah persoalan sosial. Yang saya tahu Cak Nun, di saat saya sering ngomong-ngomong sama anak-anak saya atau adik-adik saya yang ada di sini, satu hal karena ekonomi Cak Nun, yang pertama. Yang kedua karena banyak yang ditinggal suami. Kira-kira yang ngono to nggih?
sebabnya anake wis teng kriyet nang omah gak ono pendapatan, akhirnya bingung nang Surabaya ketemu nang kene, ketemu Safik. Nggih. Nggih. Nggih mboten. Sampan sering dibina Safik mboten? Dibina napa mawon coba? Ayo jelaskan. Suarakan Anda. Karena saya sering membina sampean dalam hal ini. Baik itu keagamaan, baik itu pembinaan mental, kerohanian, keterampilan. Ini bagian daripada tanggung jawab kita selaku lembaga swadaya masyarakat yang ada di sini. Saya mohon dukungan semua pihak, dalam hal ini para pengelola, saya mohon dukungan. Kalau toh ada anak-anak kita yang mau pulang, yang sudah kita bina, alhamdulillah kemarin saya juga menikahkan satu anak yang dari Surabaya. Alhamdulillah dengan hasil pembinaan kita, karena anak-anak kita akan tampilkan hari ini beliaunya tidak ada, mungkin karena sudah menikmati kenikmatan yang apa yang disampaikan oleh Pak Mbak Ainun Najib tadi, bahwa saya puasa apabila saya sahur adalah yang nyauri adalah suami saya, kan begitu? Ingat nggih? Semua kepingin begitu mboten? Amin. Ini harapan kami, adik-adik saya, anak-anak saya, dan harapan kepada semua pihak. Saya juga terima kasih banyak atas dukungan segala hal, baik secara moral, material, sehingga dapat terjadinya sesuatu kegiatan yang seperti ini. Tak lupa pula atas dukungan Bapak Muspika di sini yang hadir, beliaunya Pak Kapolsek, kemudian Pak Camat yang diwakili oleh Pak Sekjam, dan tidak lupa pula Pak Kapolsek Sawan adalah satu-satunya pandikan yang ada di wilayah sini. Doakan beliaunya semua ini sehat, amin. Doakan semua pimpinan kita di sini sehat, amin. Kemudian jujur, amin. Yang kedua adalah selalu berbakti kepada kedua orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Itu aja yang perlu kita sampaikan, sekedar penyampaian moral kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa koyok ngono kalimat sampean. Ya Allah, yai sampean. Padahal nek 15 tahun kepungkur, ya apa nih? Ndek aneh lah. Ayo moco kon gak urun belas coy. Piringnya ubengno jangkrik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Proses perjalanan alhamdulillah aku sampean saged ngomong kali dulur-dulur saniki, monggo Pak Lurah bae disampaikan dumateng warga. Semonggo Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di sini pemerintahan Cak Nun. Tugas saya sebagai pelayan masyarakat, pelayan warga masyarakat, juga membina warga masyarakat yang ada di wilayah Putrajaya ini. Khusus untuk teman-teman para wanita harapan. Kenapa saya teman-teman banyak? Enggak ada sekat antara lurah dengan teman-teman para wanita harapan. Saya menghargai sebagai manusia teman-teman wanita harapan ini. Jadi tugas kami di pemerintahan adalah membina Cak Nun, memberi pembinaan mental, pengajian, keterampilan yang sudah kita laksanakan. Dan terus kita laksanakan untuk bekal para wanita harapan nanti kelak apabila sudah dari Biro Kesra sudah menyampaikan kepada kami bahwa nanti akan diajukan PAK untuk bantuan modal bagi teman-teman para wanita harapan yang sudah sadar dan pulang ke rumah dan berusaha di tempat asalnya. Itu yang sudah disampaikan. Kemudian kelurahan sendiri dan kecamatan Bapak juga melaksanakan pembinaan sendiri, yaitu keterampilan.
yang bulan kemarin dilaksanakan selama 9 hari. Ada 3 kegiatan kemarin itu, keterampilan menjahit, salon, dan memasak. Alhamdulillah yang mengikuti keterampilan dari para wanita harapan itu sebanyak 141 orang. Dan alhamdulillah setelah ikut pelatihan dan pendampingan dari tim krisis center pendekatan-pendekatan, 1 itu menikah dan kami nikahkan di Kecamatan Sawahan karena dia warga Kota Surabaya. Dan sebagai saksi Pak Camat menjadi saksi nikahnya. Dan alhamdulillah yang suami juga menerima istrinya itu apa adanya. Alhamdulillah sudah saya tanya, saya undang ke kantor, saya tanya, sudah tahu pekerjaannya? Sudah Pak, saya mau ikhlas menerima istrinya sebagai istri. Siap Pak, saya ikhlas. Seperti itu Jan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya pada mereka berdua. Dan harapan kami juga kepada teman-teman seluruh wanita harapan juga, apabila memang benar-benar mau berhenti dan kembali ke asal, kami tidak memaksa, saya minta kesadaran sendiri, kami tidak memaksa, saya menunggu dari respon teman-teman sendiri. Kalau memang benar-benar dari hati nurani untuk berhenti dan berusaha usaha yang lain di tempat asalnya, kami siap memfasilitasi. Apabila itu warga Kota Surabaya, kami usahakan ada bantuan stimulan, dan apabila luar Kota Surabaya, kami berusaha memfasilitasi ke provinsi. Dan dari provinsi memang menjanjikan nanti setelah PAK itu ada. Kami menyatakan bahwa apabila dari provinsi minta banyak sekaligus berangkat, sekaligus pulang, kami tidak bisa. Terus terang kami tidak bisa. Kalau memang satu-satu menunggu kesadaran dari teman-teman para wanita harapan, kami sanggup. Sewaktu-waktu kalau memang dari teman-teman para wanita harapan mau berhenti, kami sanggup memfasilitasi hal seperti itu yang sudah kami lakukan di sini, Pak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman sekalian, khususnya para wanita harapan dan kepada seluruh warga Putrajaya. Seperti itulah tugas kami untuk membina, melayani pada warga masyarakat khususnya, dan khususnya di lokalisasi Doli dan Jarak ini. Kami tidak ada perbedaan antara warga masyarakat yang ada di Kelurahan Putrajaya dengan warga yang ada di lokalisasi. Tidak ada perbedaan. Kita semua sama, kita semua manusia yang perlu dan harus kita hargai dan kita manusiakan. Karena itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak Camat ataupun Pak Sek? Pak Sek sama? Seneng-seneng sik didik ya. Ngoten nggih. Sepurane pokoknya yang beda dan jauh lebih berat dibanding Kapolsek, lurah-lurah yang lain di seluruh Indonesia. Jadi muga-muga rezekine ya beda, berkah beda, swargane luwih cepet, sampai turuti amin ya rabbal alamin. Saiki ngene sik, saiki dangdut sik situk ya. Singkate joget oleh ana nggon didik gawe wong-wong 6 oleh, tapi gak oleh buka aurat ya. Gak oleh dituntutno ya, nek joget tok olahraga gak masalah ya. Aku njaluk Mas Imam Fatawi sama Mbak Yuli dari Menturo Sumombito Jombang, Mas Imam saking Bluro. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita semua.
Matur sembah nuwun Cak Imam. Niki keren-keren, emang ngate keren. Cak Imam niki satu-satunya anggota dari Kiai Kanjeng sing jek Joko. Mugi-mugi digawa rene iki sok ketemu jodone. Nek kepingin derajate dhukur lho ya. Sampeyan arek milih lho. Nek pengen mulia. Nek pengen mulia. Sampeyan kok delok kono lha apa? Kok kaya sing ijine kono. Ya Allah. Mantun niki sampean gak usah kesusu mule ya, Mas. Monggo kali Gus Syafi. Nggih. Nggih Gus e. Nggih niki sampean jodohaken sinten? Mugi-mugi derajate dhuwur. Telatmu rabi mungkin barokahe ndek kene. Iya kan? Cak jane ku wis angger wong didokno mbok tolak terus. Sampai Abah Nun sambat, aku jodohno sapa kira-kira? Tibake nduk kene karo Gus Syafiq engko kaya Entuk jeding. Entuk jeding. Ya kena ngumbah kedek guling. Monggo Pak Seksam, bae ana kalimat ngelengkapi teko Pak Lurah mewakili pemerintah. Turun, Cak. Pak Ibu yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya cintai. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat Pak Camat ya, tidak bisa rawuh karena mungkin ada kegiatan. Saya Pak Sekjam diminta untuk ikut menyampaikan. Sebenarnya wilayah lokalisasi Ndoli ini, wilayah lokalisasi yang ada di Kecamatan Sawan ini sudah lama berdiri, sudah lama ada, dan program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program pembinaan dalam hal ini kecamatan dan kelurahan. Dan dari tahun ke tahun alhamdulillah sudah mengalami penurunan karena memang prosesnya adalah proses pembinaan. Pembinaan itu baik pembinaan mental maupun pembinaan sosial, yang mana ada kegiatan rutin dalam hal pembinaan mental, kegiatan rohani, bahkan ada semacam sharing dengan didampingi oleh yayasan juga, dan didampingi oleh yayasan sharing program ya, atau curhat istilahnya dari warga lokalisasi. Dan ada kegiatan juga tentang kesehatan, pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah. Di samping itu juga ada program pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun menggandeng yayasan yang juga melatih. Yang kebetulan yayasan Wahana Visi juga memberikan bantuan modal ya terkait dengan pelatihan. Dan sebenarnya program ini sudah dilaksanakan, namun saya matur nuwun Cak Nun bahwa tadi diingatkan pemerintah itu memang fardu ain ya, ini sehingga menimbulkan semangat bagi pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan program yang ada. Yang jelas sampai saat ini memang belum kita temui ada yang datang dari pihak lokalisasi, Pak saya sadar, saya insaf, nyun tolong saya dibantu. Sampai saat ini belum pernah ada. Ini yang sebenarnya kita harapkan. Jadi yang kita harapkan dari warga lokalisasi datang, entah ngomong ke Pak Lurah atau ke Pak Sekcamnya atau ke Pak Camat, Pak saya sadar Pak, wis aku gak gelem seperti itu, tolong dibantu, kira-kira jalannya seperti apa. Saya mau keluar dari situ, ya nanti akan kita pikirkan, apalagi pemerintah kota, terutama memang kalau penduduk Surabaya itu dalam arti anggaran di pemerintah kota itu memang secara regulasi ya, itu diperuntukkan bagi warga kota Surabaya. Sedangkan kalau untuk warga luar kota Surabaya itu adalah ditampung oleh provinsi, sehingga pemerintah kota tidak bisa mengeluarkan anggaran istilahnya untuk warga kota Surabaya. Padahal kebanyakan warga lokalisasi ini adalah luar kota semua, paling yang Surabaya dihitung paling hanya 3 kalau tidak salah, dari keseluruhan total 1000 ya, di sini insya Allah hanya 3. Dan tentunya itu tidak menjadi kendala ya, tidak menjadi kendala bagi kami. Kalau toh memang ada yang betul-betul, artinya betul-betul mendatangi dengan ke kelurahan, ke kecamatan, Pak saya sadar sudah benar-benar sudah tidak akan melakukan perbuatan itu, melakukan lain yang mana sama-sama win-win solution ya, sama-sama tidak merugikan dengan yang lain, kita akan mencoba untuk memfasilitasi, untuk membantu dalam rangka pengetasan seperti itu. Dan yang jelas saat ini regulasi sudah dibatasi, tidak boleh mendirikan lagi wisma baru, sudah dibatasi. Dan ini adalah harga mati ya, tidak boleh ada lagi wisma baru, wisma yang ada ini sudah. Dan pengawasannya tidak hanya kecamatan kelurahan, tapi Pak RW, Pak RT juga kita libatkan, karena kalau hanya kecamatan kelurahan tidak akan mampu, kita libatkan dengan harapan nanti tahun depan lama-lama dari pihak
apa tadi Germo dari Pak Kartolo tadi kan juga punya wisma ya, Germonya ini iya paling tidak sudah ada persiapan ya. Germo Jebablah ini tadi ada persiapan. Oh iya tahun depan kira-kira aku pirang tahun meneh ya iki wis entek. Itu seperti itu, paling tidak ada persiapan untuk mengambil alih atau melakukan perubahan itu seperti itu. Jadi kita sentuh hatinya. Terima kasih, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apa kalau ada yang tidak pas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu, saiki jam 10:30 nggih. Niki kudu ana kesepakatan iki jek wani setengah jam meneh. Sak jam distribusi rakyate. Upama ana perjanjian antar provinsi yang menyangkut nasib perekonomian dan sosial penduduknya, lagak kedadian APBD Surabaya kudu ngurusi wong sing guru wong Surabaya ngene, sing duduk wong Surabaya. Tapi beliau dan pemerintah tidak pandang bulu, tetap sapa yang kene tetap dimasukkan ke dalam program. Suatu hari akan ada perjanjian antar provinsi, mbuh meneh-meneh jenenge federasi, mbuh jenenge apa, tapi pokoknya nek ana wong Jawa Tengah rene itu ada filter. Paling gak gubernur menghimpun sapa sing Jawa Tengah rene sing ndek kene membebani, isa diomongno dirundungna ndek kono lho iki sampean urus iki penduduk sampean. Demikian juga Jawa Timur yang ke Jakarta. Sampai delok Jakarta itu dilungkas ambrol. Kakean wong. Penduduknya terbesar. Saiki ki 13 juta. 14 juta. Wes gak ono nggon sing gak macet di Jakarta. Karena kita ini ndak belajar bikin negara kudune apa iki upama sampean siap tak terangno apa sebabnya negara iki koyo ngene iki. Biyen wis dicontoni mari Mojopahit digawekno Demak, sisteme beda, kesejahteraane oleh bagi beda. Mari Demak gorong iso bangun, direbut meneh karo Mojopahit dadi Mataram. Mataram diterusno sampai NKRI iki nerusno Mataram. Negara kesatuan tapi polisinya bukan negara kesatuan. Maka sing sakno sing di lapangan ngene iki, Wak Lurah, Wak Camat, Bupati setengah mati. Mergo pusate mek golek penting-pentingnya dhewe tok. Nah, Jawa Timur ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon Anda semua bangga kepada Jawa Timur, itu provinsi terkaya. Dan satu-satunya provinsi Cak Priyo sing gak kepingin pecah. Sampeyan delok Sulawesi Selatan dadi Sulawesi Selatan karo Barat. Sampeyan delok Jawa Barat dadi karo Banten. Jawa Timur tahu ono mikir ngono. Ombone saene sugih kaya ngene gak ono sing kepengin provinsi Jember, provinsi Surabaya, provinsi Madiun gak ono sing mikir. Kenapa? Karena wong Jawa Timur gak tahu golek enake dhewe. Gelem bareng-bareng. Aku sekedar ngelingno ceke sampean bangga, ceke sampean eruh. Gak mek iki gak mek urusan dolit tok. Ini urusan sistem kenegaraan kita juga. Untuk itu Cak Priyo. Jadi sampean gelem kok tak kei lagu loro meneh. Nah, iki. Dangdut meneh, ta lagu barat, ta lagu campur sari, ta lagu ta selawat meneh ta apa? Kabeh. Selawat ya ta lagu Jawa. Nah, sadurunge Pak Cuk saya minta siap-siap. Saya minta Pak Cuk Doktor Insinyur, beliau dari pemerintahan pusat. Beliau dari Departemen Pertanian. Beliau juga dari PBNO yang kerjanya bukan di Jakarta tapi keliling kemana-mana ke petani-petani termasuk ke sini. Kemanapun kita datang, Pak Cuk selalu datang untuk melu ngancani rakyat karena beliau tidak kerasan untuk menjadi pejabat yang duduk di meja saja. Tapi saat durungnya Pak Cuk saya mohon maju. Saya mohon maju saat durungnya iki saya minta Pak Nevi Budianto untuk mengajak Anda semua iki wong Jogja rek ya. Wong Jogja. Di Jogja itu ada kampung jenenge Demak Ijo. Nggih? Wis, sampean cek eling kampung halamane dhewe-dhewe. Saiki sampean rungokno nek ndek Jogja iki ngene, nek ndek kampung ana ngene-ngene iki, nek ndek Doli ya apa, ndek Pacitan ya apa, nek ndek Lamongan ya apa, kok sampean eling-eling cek sampean bangga dadi orang dari daerah Anda itu. Monggo Mas Nevi. Monggo, matur nuwun. Nggih.